Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita bertemu dalam salam pagi. Bapak Ibu, mari kita lanjutkan pembacaan Alkitab kita di dalam 1 Samuel pasal yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Datanglah orang Zif kepada Saul di Gibea serta berkata, Daud menyembunyikan diri di bukit Hakhila di padang belantara. Lalu berkemaslah Saul dan turun ke padang gurun Zif dengan 3.000 orang yang terpilih dari orang Israel untuk mencari Daud di padang gurun Zif. Berkemahlah Saul di bukit Hakhila yang di tepi jalan di padang belantara, sedang Daud tinggal di padang gurun. Ketika diketahui Daud bahwa Saul datang mengikuti dia ke padang gurun, disuruhnyalah pengintai-pengintai, maka diketahuinyalah bahwa Saul benar-benar datang. Berkemaslah Daud, lalu sampai ke tempat Saul berkemah. Waktu Daud melihat tempat Saul berbaring dengan Abner bin Ner, panglima tentaranya, Saul berbaring di tengah-tengah perkemahan, sedang rakyat berkemah di sekelilingnya. Berbicaralah Daud kepada Ahimelek, orang Het itu, dan kepada Abisai, orang Seruya, saudara Yoab, katanya, siapa turun bersama-sama dengan aku kepada Saul ke tempat perkemahan itu? Jawab Abisai, aku turun bersama-sama dengan engkau. Datanglah Daud dengan Abisai kepada rakyat itu pada waktu malam, dan tampaklah di sana Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan, dengan tombaknya terpancung di tanah pada sebelah kepalanya, sedang Abner dan rakyat itu berbaring sekelilingnya. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini, dengan satu tikaman saja, tidak usah dia kutancapkan 2 kali. Tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman? Lagi kata Daud, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia, entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendi itu, dan marilah kita pergi. Kemudian Daud mengambil tombak dan kendi itu dari sebelah kepala Saul, lalu mereka pergi. Tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang mengetahuinya, tidak ada yang terbangun, sebab sekaliannya tidur, karena Tuhan membuat mereka tidur nyenyak. Setelah Daud sampai ke seberang, berdirilah ia jauh-jauh di puncak gunung, sehingga ada jarak yang besar antara mereka. Dan berserulah Daud kepada tentara itu dan kepada Abner bin Ner, katanya, tidakkah engkau menjawab Abner? Maka jawab Abner, katanya, siapakah engkau ini yang berseru-seru kepada raja? Kemudian berkatalah Daud kepada Abner, apakah engkau ini bukan laki-laki? Siapakah yang seperti engkau di antara orang Israel? Mengapa engkau tidak mengawal tuanmu raja? Sebab ada seorang dari rakyat yang datang untuk memusnahkan raja tuanmu itu. Tidak baik hal yang kau perbuat itu. Demi Tuhan yang hidup, kamu ini harus mati, karena kamu tidak mengawal tuanmu, orang yang diurapi Tuhan itu. Sekarang, lihatlah, di mana tombak raja dan kendi yang ada di sebelah kepalanya? Saul mengenal suara Daud, lalu ia berkata, suaramukah itu anakku Daud? Jawab Daud, suaraku tuanku raja. Lalu berkatalah ia, mengapa pula tuanku mengejar hambanya ini? Apa yang telah diperbuat? Apakah kejahatan yang telah melekat pada tanganku?
Oleh sebab itu, kiranya Tuanku Raja mendengarkan perkataan hamba-Nya ini. Jika Tuhan membujuk engkau melawan aku, maka biarlah ia mencium bau korban persembahan. Tetapi jika itu anak-anak manusia, terkutuklah mereka di hadapan Tuhan, karena mereka sekarang mengusir aku, sehingga aku tidak mendapat bagian daripada milik Tuhan dengan berkata, pergilah beribadahlah kepada Allah lain. Sebab itu janganlah kiranya darahku tertumpah ke tanah jauh dari hadapan Tuhan. Sebab Raja Israel keluar untuk mencabut nyawaku, seperti orang memburu seekor ayam hutan di gunung-gunung. Lalu berkatalah Saul, aku telah berbuat dosa, pulanglah anakku Daud, sebab aku tidak akan berbuat jahat lagi kepadamu. Karena nyawaku ada pada hari ini berharga di matamu. Sesungguhnya perbuatanku ini itu bodoh dan aku sesat sama sekali. Tetapi Daud menjawab, inilah tombak itu, ya Tuanku Raja. Baiklah salah seorang dari orang-orangmu menyeberang untuk mengambilnya. Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang, sebab Tuhan menyerahkan engkau pada hari ini ke dalam tanganku. Tetapi aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Dan sesungguhnya, seperti nyawamu pada hari ini berharga di mataku, demikianlah hendaknya nyawaku berharga di mata Tuhan, dan hendaknya ia melepaskan aku dari segala kesusahan. Lalu berkatalah Saul kepada Daud, diberkatilah kiranya engkau anakku Daud. Apa jua pun yang kau perbuat, pastilah kau sanggup melakukannya. Lalu pergilah Daud meneruskan perjalanannya, dan pulanglah Saul ke tempatnya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, hanya orang bodoh yang membiarkan kesempatan berlalu. Apalagi kalau kesempatan sudah berulang kali hadir di depan mata. Mungkin itu komentar kita melihat bagaimana Daud sekali lagi tidak menggunakan kesempatan yang terbuka di hadapannya untuk memastikan bahwa Saul tidak akan lagi mengejar-ngejar untuk membinasakannya. Namun cara berpikir Daud berbeda dari cara kebanyakan orang yang cenderung memikirkan kepentingan sendiri. Meski ingin meraih kesempatan yang terbuka di depannya, Daud tidak melupakan Tuhan. Ia mendahulukan Tuhan yang berdaulat atas miliknya. Ia percaya dan menunggu waktu Tuhan. Akan tiba saatnya Saul menerima hukuman bagi kejahatannya sesuai dengan keadilan Tuhan. Maka dengan hikmat Tuhan, perkataan Daud kepada Saul membukakan pikiran dan hati Saul. Pertama, tindakan Saul memburu Daud bukanlah kehendak Tuhan, melainkan bujukan manusia, maka tidak akan pernah berhasil. Kedua, tindakan Daud tidak membinasakan Saul walau kesempatan terbuka lebar, membuktikan bahwa kecurigaan Saul kepadanya sama sekali tidak beralasan. Akibatnya, Saul mengakui bahwa ia telah berdosa dan berlaku bodoh serta sesat. Saudara, cara Tuhan melampaui pikiran manusia. Kita tak sanggup menyelami kecemerlangan hikmat Tuhan. Itulah terakhir kali Saul mengejar-ngejar Daud. Daud sudah terbebas dari cengkeraman kedengkian dan kecemburuan Saul. Tuhan memang tidak pernah tinggal diam melihat anak-anaknya ditindas oleh kelaliman orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Dia punya cara jitu dan melampaui akal manusia untuk menolong kita. Namun dia mengharapkan ketaatan total kita pada cara dan waktunya. Maka jangan kacaukan hidup kita dengan berupaya menyelesaikan sendiri masalah kita tanpa bergantung kepadanya. Kiranya kita diberkati. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang kami baca pada pagi hari ini. Kami berdoa kiranya kami hidup melalui firman-Mu, dan kami senantiasa dibangun dikuatkan melalui firman-Mu. Bapa, pada kesempatan pagi ini kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang sakit.
baik di gereja GKMI Salatiga maupun di cabang Cukilan, Janglengan maupun di cabang Sumberjo. Kiranya Tuhan memberkati semua umat Tuhan. Biarlah setiap jemaat yang bergumul dengan sakit, Tuhan yang akan memberikan kesembuhan. Mereka yang bergumul dalam perekonomian, Tuhan memberkati pekerjaan mereka. Mereka yang bergumul dan masih studi, Tuhan pun akan menolong dan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan rangkaian kegiatan kami sepanjang hari ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.